Shalom, selamat datang di Mission Service UPH Teachers College 2021. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pendidikan Ekonomi 2020. Adapun topik di Mission Service saat ini yaitu tentang pengembangan diri. Apa itu pengembangan diri dan aspek mana saja yang kita butuhkan untuk pengembangan diri sebagai seorang guru Kristen nantinya? Mari kita simak sama-sama videonya. Selamat menyaksikan. Pertama kita masuk ke dalam pengertian apa itu pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan diri berdasarkan pemahaman tentang potensi diri yang positif dan mampu mengangkat kepercayaan diri. Jadi sebelum kita berusaha untuk mengembangkan diri kita, terlebih dahulu kita mencari tahu apa sebenarnya potensi diri yang kita miliki. Sehingga ketika kita telah mengetahui apa potensi diri kita bisa terus untuk mengencourage ataupun menumbuhkan pengembangan diri kita masing-masing, sehingga pengembangan diri itu bisa tetap terwujud untuk mencapai setiap tujuan kita, terutama untuk menjadi seorang guru Kristen yang akan mendidik siswa-siswi nantinya. 3 aspek pengembangan diri yang akan kita bahas secara lebih terperinci, yaitu yang pertama self-development, yaitu tentang kepribadian kita. Yang kedua yaitu skill development, tentang apa keterampilan yang kita miliki, dan yang terakhir yaitu spiritual, yaitu tentang iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Kita akan masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu tentang self-development. Dalam self-development ini kita akan belajar mengenai kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi merupakan salah satu hal yang paling penting dalam pengembangan diri. Nah, kecerdasan emosi ini tidak dibutuhkan oleh calon guru saja, tetapi oleh semua manusia. Menurut Raven Barhon, kecerdasan emosi merupakan sekumpulan kemampuan baik verbal maupun non-verbal yang membuat manusia mampu mengenali, mengekspresikan, memahami, dan mengevaluasi perasaan diri dan orang lain dalam usaha menempatkan diri menghadapi kondisi di mana ada suatu tuntutan atau tekanan dari lingkungan sekitar. Nah, kecerdasan emosi ini dibagi dalam 5 bagian komponen. Yang pertama adalah interpersonal, intrapersonal, adaptability, stress management, dan general mood. Nah, untuk yang pertama kita akan sama-sama belajar mengenai intrapersonal. Intrapersonal merupakan kemampuan untuk menyadari dan mengenali kekuatan atau kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri kita sehingga kita mampu mengekspresikan diri kita dengan tepat. Keterampilan ini berkaitan dengan konsep diri yang didasari oleh pembentukan identitas yang baik. Karena pada dasarnya membangun suatu identitas yang baik itu diawali dengan pengenalan diri yang tepat. Nah, dalam keterampilan intrapersonal ini dapat dijelaskan dalam 5 bagian komponen. Dan kita akan bersama-sama belajar dalam 5 bagian komponen tersebut. Untuk yang pertama ada emotional self-awareness. Emotional self-awareness merupakan kemampuan mengenali perasaan, membedakan perasaan, dan mengetahui penyebab munculnya perasaan tersebut, sehingga kita mampu melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian yang kedua ada assertiveness atau ketegasan, yang merupakan kemampuan untuk mengungkapkan perasaan, keyakinan, dan pemikiran dengan terbuka tanpa menjadi agresif atau melukai perasaan orang lain. Yang ketiga ada self-regard. Self-regard ini merupakan kemampuan untuk menerima dan menghargai diri sebagai pribadi yang baik. Individu yang memiliki keterampilan ini dengan baik akan merasa nyaman dan bangga atau puas dengan dirinya sendiri. Kemudian yang keempat ada self-actualization atau aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan kemampuan untuk menyadari kapasitas potensi diri atau individu. Nah, seorang yang memiliki keterampilan ini dapat menyesuaikan dengan realita kehidupan dan berdamai dengan dirinya sendiri, sehingga mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan mampu memberikan respons yang baik terhadap sesuatu yang terjadi. Kemudian yang terakhir ada independence. Independence merupakan kemampuan yang dapat mengontrol diri dengan baik pikiran maupun tindakan, dan tidak tergantung pada emosi yang sedang dialami. Seseorang yang memiliki keterampilan ini akan merasa bahwa dirinya dapat memutuskan sesuatu dengan tepat. Untuk bagian dari kecerdasan emosi yang kedua, kita akan bersama-sama belajar mengenai interpersonal.
Nah, interpersonal ini merupakan kemampuan untuk membangun relasi dengan orang lain, di mana membutuhkan suatu kepekaan terhadap apa yang dialami oleh orang lain. Menurut Baron sendiri, keterampilan ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada empati. Empati merupakan kemampuan untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain. Seseorang yang memiliki empati sensitif terhadap apa, bagaimana, dan mengapa orang merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga seseorang tersebut memiliki kemampuan emotional read atau membaca emosional orang lain dengan baik. Nah, langkah awal agar kita dapat memiliki rasa empati adalah membayangkan diri kita ada pada keadaan orang lain tersebut. Ada pada keadaan di mana orang lain menghadapi masalah atau suatu kesulitan, sehingga kita dapat menciptakan suatu solusi yang baik untuk orang lain. Nah, kemudian ada interpersonal relationship. Apa itu interpersonal relationship? Interpersonal relationship merupakan kemampuan untuk membangun relasi yang akrab dengan orang lain. Nah, kemudian kita akan belajar yang ketiga mengenai social responsibility. Social responsibility merupakan kemampuan individu untuk bekerja sama dengan orang lain dan mampu memberikan kontribusi kepada satu kelompok dan mengembangkan orang lain dalam suatu kelompok sosial yang didasari dengan rasa empati yang kita belajar dalam awal tadi. Nah, kemampuan ini meliputi etika untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota dalam suatu kelompok sosial. Kemudian kita akan bersama-sama belajar pada bagian yang ketiga, yaitu adaptability atau kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi merupakan keterampilan dalam mengelola perubahan. Adaptability juga merupakan suatu mekanisme pertahanan untuk menghadapi perubahan situasi sosial yang sedang kita hadapi. Nah, keterampilan ini terdiri dari 3 bagian juga, yaitu yang pertama ada problem solving atau kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, kemampuan untuk memecahkan masalah ini merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah secara tepat dan selanjutnya mampu menemukan solusi yang efektif untuk masalah tersebut. Keterampilan ini dibutuhkan dalam kolaborasi suatu kelompok, dan keterampilan ini memerlukan kerjasama antara keterampilan logika dan keterampilan emosi sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Kemudian yang kedua ada reality testing. Apa itu reality testing? Reality testing merupakan kemampuan untuk menilai dan memahami realitas secara akurat dan berani untuk mencoba hal-hal baru. Kemampuan ini melihat realita atau kenyataan secara objektif. Kemudian yang terakhir ada flexibility atau fleksibel. Merupakan kemampuan untuk beradaptasi dengan emosi, perilaku, dan pemikiran untuk menghadapi situasi dan kondisi sekitarnya. Seseorang yang memiliki keterampilan ini cenderung terbuka dan toleransi terhadap ide-ide baru. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang keempat mengenai stress management. Stress management ini sangat diperlukan bagi para pribadi untuk dapat mengelola stresnya dengan baik. Stress management merupakan kemampuan untuk mengelola emosi saat mengalami tekanan yang sangat dipengaruhi oleh kepribadian seseorang tersebut sejak lahir maupun terbentuk dari sepanjang perjalanan hidupnya. Nah, keterampilan stress management ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, stress tolerance merupakan kemampuan untuk bertahan di situasi yang buruk tanpa menjadi kacau dan mengatasi stresnya dengan baik. Nah, orang-orang yang memiliki stress tolerance ini cenderung stabil dalam menghadapi setiap sikon dan masalah yang dihadapi. Kemampuan ini didasari oleh kapasitas memilih tindakan untuk mengatasi stres dan bersikap optimis pada setiap situasi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk mengendalikan impuls atau dorongan. Nah, kemampuan ini merupakan keterampilan yang dimiliki seseorang untuk menahan dorongan untuk melakukan sesuatu. Hal ini berkaitan dengan tindakan untuk menjadi tenang, mengontrol dorongan agresif, dan perilaku yang tidak bertanggung jawab.
Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai general mood. General mood merupakan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan memiliki mental yang optimis. Nah, general mood sendiri ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama optimism atau optimis. Optimis merupakan kemampuan untuk melihat hidup dari sisi positif atau sisi yang penuh harapan dan mempertahankan sikap positif dalam dirinya dalam mengalami semua kesulitan dan masalah dalam situasi-situasi yang pribadi tersebut alami. Kemudian untuk yang kedua adalah happiness. Happiness merupakan kemampuan untuk merasa puas dengan kehidupannya dan menikmati relasi dan hal-hal yang menyenangkan yang terjadi dalam setiap proses dalam kehidupannya. Nah, jadi setelah kita mempelajari semua mengenai kecerdasan emosi, sangat penting bagi pribadi atau diri kita untuk memiliki kecerdasan emosi yang telah kita bahas dan kita pelajari sebelumnya. Karena kecerdasan emosi juga sangat berpengaruh dalam pengembangan diri. Kalau kita tidak mau ngawali dengan self development atau kecerdasan emosi secara perlahan, kita tidak akan mampu mencapai sesuatu yang akan kita raih berkaitan dengan skill. Ya, jadi setelah selesai dengan pembahasan self development, dan kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai skill development. Baik, sekarang kita akan masuk pada skill development. Nah, skill development ini merupakan pelatihan untuk mengupayakan tercapainya kualitas sumber daya manusia yang bermutu dan tepat. Skill development adalah bagaimana kita sebagai sumber daya manusia mampu menggunakan kemampuan ataupun bakat dan talenta kita untuk menghasilkan sebuah produk, baik barang ataupun jasa dengan kualitas yang bagus. Nah, skill development ini dibantu oleh pengembangan diri, bagaimana kemampuan ataupun talenta kita begitu. Skill development ini dapat berkembang, dapat dikembangkan melalui pendidikan, melalui ilmu pengetahuan. Dengan jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi, maka setidaknya akan mampu membantu bagian skill development untuk lebih terasa, lebih berkembang. Kemudian memerlukan pelatihan-pelatihan khusus sesuai dengan patokan ataupun standar dari pekerjaan yang kita lakukan. Jika seandainya kita bekerja pada pabrik, maka tentunya kita memerlukan pelatihan untuk menggunakan alat-alat ataupun peralatan yang ada di pabrik tersebut. Kemudian dalam mengasah skill development ini bukanlah hal yang mudah begitu. Banyak hal yang bisa terjadi. Bisa saja kita sedang menempuh sebuah hal yang tidak sesuai dengan basic kita, tidak sesuai dengan kemampuan kita. Seandainya kita menempuh pendidikan di bidang kesenian, tapi pada dasarnya kita tidak memiliki skill di bagian itu, maka hal itu akan merugikan kita. Hal itu akan mempersulit kita. Nah, tujuan dari skill development ini memang menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu untuk mencapai hasil yang maksimal. Kita tahu bahwa negara maju didukung salah satunya oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Dan saat ini meskipun Indonesia sedang dalam fase negara berkembang, namun pemerintah terus mengasah, mengupayakan agar sumber daya manusia ini dapat benar-benar sesuai dengan harapan, yaitu berkualitas dan bermutu. Karena itu pemerintah sedang mengusahakan agar anak-anak atau para pelajar yang sedang menempuh pendidikan tidak hanya terpaku pada bidang kognitif, karena tidak semua harus sesuai dengan kognitif, tidak semua harus sesuai dengan pengetahuan begitu. Saat ini pemerintah sedang berusaha untuk mengupayakan bagaimana sumber daya manusia terus meningkat sehingga hasil produk baik barang ataupun jasa juga sesuai dengan ekspektasi dan membantu perekonomian dan segala aspek kehidupan.
Kemudian teknologi. Kita tahu bahwa teknologi saat ini sedang berkembang pesat. Kita sudah sampai di 4.0 dan ini merupakan sebuah perkembangan yang saat ini tidak bisa terkendali karena akan terus berkembang dan tidak akan ada yang tahu sampai di mana perkembangan ini akan terus berjalan begitu. Tidak ada yang bisa mengekspektasikan apakah perkembangan teknologinya akan berhenti. Justru semakin hari perkembangan teknologi semakin besar begitu. Dan teknologi ini sangat mempengaruhi skill development karena hampir segala aspek dari kehidupan manusia diatur oleh teknologi. Diumpamakan seperti baju. Kita menggunakan teknologi hampir seperti menggunakan baju kita sendiri. Karena setiap hari kita akan terus dihadapkan dengan penggunaan teknologi. Karena ketika kita terlepas dari teknologi saat ini, segala pekerjaan terasa lebih berat, terasa lebih susah begitu. Kemampuan dari teknologi membantu pekerjaan manusia sudah tidak bisa diragukan begitu, dan teknologi merupakan bagian penting dalam menghasilkan suatu produk ataupun jasa. Misalnya saja seorang penjahit, maka seorang penjahit harus mempunyai skill di bidang penggunaan mesin jahit. Kita tahu bahwa mesin jahit sudah lebih canggih saat ini, sudah menggunakan mesin jahit yang elektronik begitu. Begitupun dengan para petani begitu. Teknologi di bidang pertanian saat ini sudah sungguh luar biasa, bahkan sangat membantu. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah biaya dari pertanian itu sendiri. Teknologi sudah sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, sehingga ketika manusia terlepas dari penggunaan teknologi maka pekerjaan akan terasa lebih rumit, lebih susah begitu. Oleh karena itu, dalam mengembangkan skill development, penguasaan terhadap teknologi menjadi salah satu bagian yang penting. Karena tanpa penguasaan teknologi maka pekerjaan juga tidak akan maksimal. Manusia sekarang dituntut untuk berbaur dengan teknologi. Berbaur bukannya menggunakan secara negatif, tetapi menggunakan secara positif. Bagaimana kita memanfaatkannya dengan tepat dan benar, sehingga memang benar teknologinya akan membantu pekerjaan kita dan meringankan serta mengupayakan supaya segala hasil yang kita capai berhasil dengan maksimal begitu. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pertama adalah melakukan penilaian kinerja ataupun evaluasi kemampuan diri. Evaluasi kemampuan diri ini adalah bagaimana kita mampu untuk mendeskripsikan diri kita, mengenal diri kita, mengenal kelemahan dan kelebihan kita, sudah sejauh manakah perkembangan kemampuan kita, dan di bagian mana atau di titik manakah kita perlu untuk mengasah dan memperbaiki kembali. Kemudian menempuh pendidikan sesuai dengan basic dan kemampuan yang kita miliki. Nah, hal ini tentunya menjadi pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita, di mana jika kita seandainya salah dalam mengambil langkah untuk menempuh jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, maka yakin dan percayalah segala proses dan hasil yang akan kita capai tidak akan pernah maksimal. Begitu. Kemudian mengikuti pelatihan. Pelatihan ini tentunya bertujuan untuk mengasah, mempertajam kembali bagian-bagian tertentu yang kita gunakan untuk menghasilkan, untuk digunakan sebagai sumber dalam melakukan sebuah pekerjaan begitu. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini merupakan proses yang terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita. Jika kita mengabaikan tanggung jawab ini, maka segala yang kita lakukan tidak akan pernah bisa mencapai hasil maksimal begitu. Bertanggung jawab adalah proses yang sudah dimulai dan harus dipupuk dari kecil begitu. Kemudian bersifat memimpin. Bersifat memimpin di sini artinya kita tidak hanya menunggu, tapi kita mampu memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif, sehingga hasil-hasil yang kita capai itu tidak hanya berpacu pada hasil yang pernah ada, tetapi kita mampu memunculkan ide-ide baru dan inovatif begitu.
Kemudian mampu menggunakan dan memanfaatkan keberadaan teknologi dengan tepat. Kita tahu bahwa keberadaan teknologi ini sudah sangat luar biasa mempengaruhi kehidupan kita. Dan pemanfaatan yang tepat di bidang teknologi merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia ini. Sumber daya manusia akan terbantu kualitasnya jika kita mampu menguasai teknologi. Bukan teknologi yang menguasai kita, tetapi kita yang memanfaatkan teknologi dengan tepat dan benar. Jika kita sampai salah memanfaatkan teknologi ini, maka akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Tidak hanya merugikan diri kita, tetapi merugikan orang lain. Bayangkan saja contohnya terorisme begitu. Penggunaan teknologi mereka sudah sangat bagus, ide-ide mereka sudah bagus begitu dalam merakit sebuah hal. Mereka menggunakan pengetahuan mereka, tetapi sasaran yang mereka gunakan itu salah, memiliki poin yang salah, titik sasaran yang salah. Dan hal itu harus dihindari sebisa mungkin supaya kita tidak menggunakan teknologi di bidang-bidang yang salah. Nah, pada dasarnya teknologi ini bertujuan untuk membantu kita, bukan untuk merusak. Kemudian membuat perencanaan ataupun tujuan. Tentunya ini merupakan bagian dari setiap aspek kehidupan kita. Dalam mengkaji kehidupan ini kita memerlukan perencanaan ataupun tujuan. Dan ini juga digunakan untuk mengatur sumber daya manusia sehingga lebih terstruktur, lebih terorganisir begitu. Kemudian terus mengasah kemampuan dan jangan merasa cepat puas begitu. Jika kita sudah mencapai sebuah hasil dan kita merasa bahwa ini sudah effort terbesar, ini sudah usaha terbesar dan aku sudah mencapai, maka kita tidak akan mengalami perkembangan begitu. Kita harus terus mengasah kemampuan kita, mencari tahu titik-titik mana yang masih bisa dikembangkan begitu. Sekarang kita masuk kepada aspek yang ketiga, yaitu spiritual. Pengembangan diri pada aspek spiritual juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting, di mana aspek spiritual merupakan hubungan intim kita dengan Kristus. Sebagai seorang calon guru Kristen, bagaimana selama ini kita bisa menjalin komunikasi yang erat dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, tidak hanya dalam profesi kita sebagai guru, tetapi bagaimana kehidupan kita di setiap harinya. Bagaimana kita sebagai seorang guru Kristen dapat membimbing siswa untuk lebih mengenal Kristus dalam hidup mereka melalui pembelajaran yang kita berikan, sehingga iman dan juga intelektual mereka bisa sama-sama bertumbuh dengan baik. Melalui setiap pembelajaran yang kita berikan, kita bisa mengencourage siswa kita untuk bisa bertumbuh di dalam iman mereka. Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman bahwa apapun yang telah diberikan oleh Tuhan di dalam setiap pengetahuan itu merupakan kedaulatan Tuhan sendiri. Melalui setiap penelitian, setiap pengetahuan, setiap penemuan yang ditemukan oleh setiap orang itu merupakan sebuah anugerah yang datangnya daripada Yesus Kristus, bukan hanya kebenaran yang kita temui dari pemikiran yang kita miliki sendiri. Aspek spiritual juga berkaitan dengan perkembangan kompetensi seorang guru Kristen, terutama pada bidang kompetensi kepribadian mereka. Berbicara tentang kompetensi kepribadian, yaitu tentang bagaimana watak, karakter, sikap, stabilitas, dan juga kedewasaan seorang guru. Ketika kita mampu memandang setiap siswa kita itu seperti apa yang firman Tuhan katakan, yaitu imago Dei, bahwa semua manusia itu sama dan memiliki keunikannya masing-masing. Ketika kita mampu memandang siswa kita secara demikian, maka kita bisa untuk menunjukkan kompetensi seorang guru Kristen yang baik dan benar, dan juga bagaimana seorang pendidik yang telah mengalami pertumbuhan di dalam Kristus tidak mudah untuk marah, melainkan mereka bisa mengontrol setiap emosi dan memiliki keputusan yang baik untuk mendidik siswanya dengan cara-cara yang tepat, memperhatikan setiap kebutuhan siswa, melihat bagaimana dan apa yang perlu mereka tumbuhkan untuk siswa bisa memahami bahwa yang mereka pelajari itu merupakan wujud nyata iman mereka ketika mereka memakai akal dan pikiran mereka untuk kemuliaan Kristus juga. Dan melalui penyerahan diri yang baik oleh seorang guru Kristen, mereka bisa mengontrol diri mereka. Hal
tersebut telah mencapai kepada pengembangan spiritual ketika mereka selalu melandaskan setiap apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka dengar, dan juga setiap keputusan mereka dalam manajemen sebuah kelas. Maka tentu itu adalah salah satu langkah yang tepat sebagai seorang guru Kristen. Pengembangan diri yang telah dimiliki setiap calon guru Kristen sejak dini dapat membantunya dalam membimbing siswa nantinya, sehingga tujuan dari setiap pembelajaran dapat kita capai dengan baik. Pengetahuan intelektual dan juga iman setiap siswa bisa kita tumbuhkan secara beriringan tanpa adanya berat sebelah antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan kita dapat tercapai. Baik, aspek spiritual selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai orang percaya mampu menjadikan Yesus sebagai contoh nyata dalam praktek mengajar kita. Sebagai calon guru Kristen, kita harus mempunyai teladan. Dan dalam pendidikan Kristen kita sudah memiliki teladan yang tepat dan paling utama dan paling benar, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar bukan hanya untuk memberi pengajaran saja, tetapi bagaimana Ia mampu membawa perubahan, Ia mampu memberitakan apa yang benar, sehingga benar anak muridnya tidak hanya mengetahui, hanya sebatas mengetahui, tetapi mampu langsung mempraktekkan. Kemudian bagaimana kita mampu mempraktekkan bagaimana cara Yesus mengajar, yaitu mau melayani, bukan untuk dilayani, memiliki otoritas, kebijakan, radikal atau kreatif, simple dan konkret, di mana ketika kita sudah memiliki teladan, dan teladan kita itu adalah Yesus Kristus yang sungguh luar biasa, maka kita tidak boleh hanya sampai tahu begitu. Kita harus mampu langsung memberikan langkah konkret, langkah nyata, langkah yang tepat untuk memberitakannya kepada murid-murid kita, sehingga segala pengajaran yang kita lakukan tidak hanya berdampak pada diri kita, tetapi memberikan dampak kepada anak-anak murid kita. Kemudian ini ada beberapa sumber yang kami gunakan sebagai referensi informasi dari video pembelajaran ini. Kemudian ini kami pertama ada Betania Bortarigan, biasa dipanggil Nia. Kemudian Nia berasal dari Medan. Kemudian ada Elsa Esther, biasa dipanggil Elsa, dari Salatiga. Dan saya sendiri, Memori Tata, berasal dari Pulau Nias. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada setiap penonton dari video pembelajaran ini. Terima kasih atas partisipasinya dan Tuhan berkati selalu. Shalom.